Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Semua pengurus Amir Masjid Abdurrahman bin Auf yang saya hormati, para jamaah yang saya hormati. Ini kebalikannya Masjid Ammar bin Auf. Saya setiap acara itu tidak pernah mempersiapkan makalah khusus karena syaratnya Kiai itu harus ikhlas. Kalau mempersiapkan itu artinya ingin diuji, ingin dihebatkan atau ingin ya kalau Kiai itu alami saja. Yang jelas untuk masuk surga itu pilihannya dua, satu miskin sabar, dua kaya syukur atau kaya dermawan. Dan itu tercermin dari satu sahabat Ammar bin Yasir, yang satu kaya dermawan itu tercermin dari figur siapa? Abdurrahman. Mungkin belum banyak yang tahu tentang Abdurrahman bin Auf. Dia kaya itu resepnya itu satu. Dia pengagum, penganut atau paling harus, bukan paling sering, paling harus. Kalau dagang itu nakdan itu kenceng atau langsung. Jadi beliau itu nggak pernah dagang secara muajalan. Muajalan itu tempo. Jadi kalau misalnya ya kredit. Jadi kalau di sini masih ada yang kredit itu agak beda dengan Abdurrahman bin partainya Cina itu kredit. Ya nggak apa-apa kalau itu takdir apa. Saya beri sekian contoh tentang kredit sama cash halal. Misalnya saya punya uang 1 miliar ya, 1 miliar rupiah. Itu kalau dibankkan dengan asumsi bunga itu paling 1 bulan berapa? Kabarnya saya tanya orang-orang kaya itu sekitar hasilnya 8 juta ya? Berapa? 3 juta. 8 juta ya? 1 tahun. 1 bulan? 1 bulan? 1 bulan 3 juta. 3 juta. 3 juta 1 bulan? 1 miliar. Pernah merasakan apa? Membayangkan. Kalau 3 ini kebenaran ini santai aja yang rileks ini kan hanya itu. Pak Suwandi. Apa sih? Pak Suwandi. Soalnya dikecilin kan. Ya yang rileks saja yang terlalu banyak. Berapa tadi dihitung? 3 juta. Berarti setahun berapa? 30 ditambah 6. 36 juta. 36 juta. Kalau misalnya 1 miliar itu kalau menurut orang kampung setiap sapi atau pasar ayam, asal nggak pasar tikus saja ya. Terus kamu dagangkan atau kulaan sapi dalam bahasa Jawa itu 1 miliar itu dapat kulaan sapi berapa? Kalau sapi 20 juta, nggak per 100 juta itu dapat 5 ya? 5 kali 10 50. Kalau 50 sapi kamu ngambil laba 2 juta gampang nggak? Kalau yang transaksi dasarnya 20 juta gampang kan? Apa susah? Gampang sulit. Gampang sulit lah. Kalau 2 juta, kalau 1 juta Gampang. Ya, betul loh, ini tak wari ngaji betul. Harus mikir sendiri, nggak boleh ngaji yang mikir kiainya tok. Selain kiainya capek, setelah itu kamu nggak paham gitu ya. Tapi kalau kamu ikut mikir kan nanti ada yang paham. Apalagi ini urusan uang, biasanya gampang paham. Ya kalau kulaan sapi tadi berapa? Dapat sapi berapa? 50. Ngambil laba 1 juta, sampean sepakat bilang gampang ya? Gampang. Berarti kalau ngambil 1 juta laba berapa? 50 juta. Sekarang kalau di Purwodadi ini tempat kiai ini jenengan ini, pasaran sapi seminggu ada berapa kali? Satu kecamatan kan 100. 2 kali. 2 kali. 5 hari 2 kali. 5 hari 2 kali kok tahu? Oh iya. Nah, dihitung saja. Kalau tiap musim pasaran sapi laba berapa tadi? 50 juta. Berarti kalau 2 pasaran sapi 100 juta. Dalam waktu berapa? 5 hari. 5 hari. Daripada kamu bangkan, labanya hanya berapa tadi? 36 juta setahun.
Artinya apa? Konsep Islam tentang transaksi nakdan secara cash tetap lebih barokah, lebih untung ketimbang rentenir atau hasil riba yang menjadi malas. Nah, Abdurrahman itu orang yang paling anti kredit. Semua dagangannya nakdan. Bahkan saat ekstrimnya itu pernah dia kulaan unta. Itu harga unta 500. Itu hanya laba dadungnya, dadung tuh. Tampar. Itu enggak, ini kan semuanya orang awam lah, orang-orang pekerja. Tampar itu misalnya satu sapi itu tamparnya berapa? 2.000. Enggak lah, gitu tuh ada 5.000 loh. Enak aja. 10.000 lah, ada satu uang 10.000. 10.000. Enggak bilang aja 10.000. 10.000 kali 100 berapa? 1 juta. 1 juta. 10 juta. Belum enggak 10.000 kali 100 ya? 1 juta. 1 juta. 1 juta. 1 juta kan? Iya. Terus kali 500. 5 juta. 500 juta. 500 juta. Lo enggak talinya? 500 Dari 5 juta. Di sini enggak pakai sontanya. 500 talinya. Tali sapi satunya kan 10.000. Kalau 50 sapi berapa? 500.000. Iya. Di singkat cerita itu orang yang pembeli bilang gini, ya Abdurrahman bin Auf, kalau sapi ini boleh tak bajari 1 bulan lagi kamu saya kasih laba 1 juta. Tapi berhubung ini cash, kamu nggak laba sama sekali, jadi dari kulaan lu pas. Terus kata Abdurrahman bin Auf gini, ya nggak apa-apa, nggak kamu badani harga sapi, tapi tolong ini tamparnya dihitung. Singkat cerita beliau badi berapa? 10.000 kali 50 sapi tadi berapa tadi? 500.000 pun kalau itu nakdan itu coro dia pikirannya cash. Itu kalau 1 minggu terjadi 2 kali sudah 1 juta. 1 juta kalau 1 bulan itu 4 minggu sudah. Kan seminggunya berarti 1 juta. Kalau 1 bulan 4 minggu sudah 4 juta. 4 juta kali 10 bulan sudah 40 juta. Ditambah 2 bulan berarti 40 berapa? 8 juta. Masih banyak dibanding berapa tadi? Yang kalau dibankkan tadi 36. Lagi-lagi lebih barokah nakdan. Jadi ini cerita ekonomi Islam. Sehingga apalagi ditopang nggak gantung pikiran apa? Nggak gantung pikiran. Kalau kamu misalnya investasi 1 miliar di orang lain kan mesti kepikiran laba enggak ya, orangnya khianat enggak ya, amanat enggak ya. Tapi kalau nakdan kan setiap akad selesai, setiap akad kamu bisa berpikir yang lain. Jadi ini tabarruk itu ngalap berkah sama figur Abdurrahman bin Auf. Jadi agak keren. Masa pakai namanya nggak tahu khas-khasnya, nggak tahu ceritanya. Kamu tanya Abdurrahman Auf itu siapa? Orang Arab. Apa jenggotan gitu? Siapa Abdurrahman bin Auf? Di filosofi beliau paling terkenal itu sampai jadi kaya raya karena menghindari dagang secara nasiatan, secara tunda atau kredit. Beliau atau kagum dagang hanya secara nakdan, cash. Karena cash ini nggak gantang pikiran, nggak gantang pikiran. Terutama kayak saya, orang-orang alim, kiai itu malah gantung pikiran. Saya itu ya ada kaya kalau beli mobil ya cash. Karena takut gantung apa? Pikiran. Kalau belum kuat ya mendingan nggak beli dulu karena ribet. Masa kiai takut tanggal? Banyak kan kiai takut tanggal. Banyak. Kalau sampean nggak apa-apa takut tanggal kan nganggur kalau kiai. Tapi kalau orang anda takut sama kiai juga. Ya sudah dihitung ya, jadi ini tabarruk. Berarti betapa pentingnya apa? Nakdan apa? Cash. Jadi dihitung kayak apa? Dagangan. Nah sekarang asumsi rugi misalnya. Latihan dari nakdan itu kalau rugi juga nakdan. Nakdan itu langsung. Sehingga misalnya Abdurrahman Auf pertama di pasar itu rugi 100 juta. Ruginya juga langsung. Misalnya asetnya 1 miliar rugi 100 juta. Kan tinggal 900. Maka dia tinggal men-cancel saja untuk pasaran berikutnya tidak dagang kalau pasar masih tidak memungkinkan.
Karena dia bisa melakukan itu secara cash juga, kan masih punya uang 900 juta. Sehingga dia evaluasinya langsung, karena ciri utama orang pinter adalah setiap kejadian jadi pelajaran. Beda dengan orang yang dagang secara nasihatan, trennya rugi pun gak berkutik karena kadung dilempar di pasar. Jadi semuanya sudah gak terkendali. Coba sampean punya sapi 100, kadung dibeli orang secara kredit. Katanya harganya 1 miliar, bayarnya kredit. Pasar turun terus, sapi kamu kadung dibawa orang. Lama-lama orang ini punya alasan nggak kelar bayar karena harga pasar tuh turun. Lama-lama alasannya pailit nggak bayar sama sekali. Ini resiko nasihatan, resiko secara tidak. Ya, jadi ini ngaji-ngaji santai tapi coba diperhatikan. Kamu udah harus niru Abdurrahman Gawam, udah selain aset kamu udah sebanyak itu. Setidaknya nanti ada sisi-sisi apa yang dalam kemampuan kamu setelah di rumah yang harus nak. Ya misalnya beli beras, masa beli beras aja kredit itu kan terlalu. Saya itu menjadi kiai barokah itu diantaranya karena saya tidak pernah melakukan transaksi nasihat karena takut ganggu pikiran saya. Hadis saya adalah Usama bin Zaid itu Hibbu Rasulillah, termasuk dapat gelar Hibbu Rasulillah. Kita tahu Zaid itu bin Harisa, ya dengarin dong, Zaid itu bin Harisa. Tapi pernah dia anak angkat siapa? Rasulullah. Sehingga anaknya Zaid itu Nabi ya kayak sama cucunya. Si Nabi kalau gendong, senani gendong Usama sama Hasan Husain. Ya Hasan Husain cucu kandung, cucu gen. Yang Usama karena anaknya siapa? Sehingga kita Usama namanya anak muda pernah ingin beli kuda bagus sekali, tapi gak kelar bayar cash tapi mau kredit. Dan transaksinya dekat rumah Rasulullah, kira-kira kalau di Jawa ya di emperan. Sehingga cerita Rasulullah dengar, saya senang kuda ini, kalau sekarang mungkin saya senang motor ini, tapi saya tidak bisa bayar sekarang, bulan depan saya yang bayar. Sehingga cerita Rasulullah datang, nggak dengar itu, terus Nabi keluar nggak berkenan. Usama, siapa yang menjamin kamu kalau umur kamu sampai 1 bulan gitu. Sehingga cerita terus Nabi kelihatan tidak berkenan, terus Usama meninggalkan itu. Singkat cerita begini, kredit itu ya dihalalkan Islam asal memenuhi syarat. Takjil juga dihalalkan Islam. Takjil itu tunda-menunda itu dihalalkan Islam asal memenuhi syarat. Tapi kalian semua sebagai kader Islam harus ada sesuatu yang menjadi kebutuhan kamu, itu tidak menggantang. Orang Jawa itu orang menggantangkan. Misalnya HP kan kebutuhan pokok, itu beli gas, masa beli HP saja. Lain. Utangi. Ya sama, istri kebutuhan pokok harus permanen. Boleh yang lain. Ini penting saya utarakan karena sekarang banyak orang Islam yang bahkan nggak tahu barokahnya biasanya karena kalau kredit kan kita dapat mahal, misalnya hari ini kalau jual sapi 2 juta, tapi kalau nggak cash pembelinya sanggup 2,5 juta. Nah, tapi 2 bulan lah. Tapi setelah saya hitung tadi, cash ternyata labanya jauh lebih besar. Bahkan ketika nyata hitung laba 10.000. Nah itu Abdurrahman bin Auf pernah jualan unta 500 hanya bagi per unta 10.000. Tapi karena cash coba, lalu 10.000 kali 500 tadi sampai hitung berapa? 5 juta. 5 juta. Lah kalau di pasaran Purwodadi 2 kali seminggu berarti tetap 1 juta. Kali 1 tahun berarti berapa? Kan 1 bulan 4 minggu. Berarti per bulan tetap 4 juta. Setiap 10 bulan berarti 40 juta. Ditambah 2 bulannya 8, berarti 48 juta. Ternyata berarti 10.000 asal cash nilainya masih 48 juta. Dibanding tadi di bank kan hanya 36 juta. Itu saja kadang banknya kolab. Kayak apa Islam? Nah, ini karena mulai banyak yang nggak tahu, sampai ini spesial lah kasih tahu karena kamu kadang mencatut nama siapa? Ini yang agak mikir juga, ya paham ya? Baru banyak. Terus terutama barang-barang kamu pakai keseharian, misalnya peci ini kan kamu pakai sholat, ya belinya harus cash. Sarung, celana kamu pakai sholat, supaya ini nanti kalau ini misalnya saya beli sarung mahal dibeli kredit, tak pakai sujud diterima Allah. Ternyata saya tidak bisa melunasi kredit, itu pahalanya milik yang
pakai sholat tanpa milik yang punya. Karena pada akhirnya ditarik yang punya. Jadi nanti kalau sarong, woi sarong, kamu kok pernah dipakai sholat dipakai siapa? Pakai siapa namanya? Ismail. Pakai Ismail gimana? Terus kata yang punya, itu tapi milik saya. Kok bisa? Kan belum lunas. Akhirnya kembali ke saya, yang dapat balas ya. Yang punya apa yang pakai? Yang punya. Yang punya. Tapi jangan diteruskan, kalau budget kredit gimana? Contohnya jangan itu. Budget kontrak. Jadi ini analogi-analogi kecil, kiasan-kiasan kecil supaya makanya Islam itu lebih menyarankan langsung. Makanya langsung itu penting sekali. Makanya kata Allah la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan hadiratan tudiruna bainakum. Hadirah itu tijarah yang cash. Hadirah dari kata hadir. Kalau zaman kamu sekolah, kalau kamu datang, ayo ini Ismail hadir kan gitu. Terus kalau nggak hadir namanya apa? Goib. Hadir itu langsung. Jadi saya mohon sekali lewat ngaji ini hal-hal yang jadi kebutuhan kamu keseharian, terutama yang terkait ibadah, usahakan milik kamu 100%. Kalau ditakdir enggak ya takdir, tapi usahakan yang keseharian itu milik 100%. Itu madhab yang dianut Abdurrahman bin Auf. Sampai pernah dia dagang unta, kalau dibeli 1 bulan lagi dikasih laba 1 juta, kalau langsung hanya 10.000, dia milik yang 10.000 tapi langsung. Coba misalnya Anda orang cerdas, misalnya Anda seorang B.J. Habibie yang kemarin barusan meninggal, terus otak tergantung 1 tahun. Itu kalau sampean ilmuwan atau kiai atau pemikir itu kayak apa jadi gobloknya? Ya misalnya saya punya sapi, dengerin, saya punya sapi, dibawa Kang Ismail, ke sapinya saya beli, ya ini harganya 10 juta. Berhubung kamu bayarnya 1 bulan lagi harganya 12 juta. Tapi Ismail belum bayar sama sekali, dibawa Ismail. Saya dalam 1 bulan itu kan mikir terus, Ismail ini sapi dipakai apa? Uang bisa kembali apa tidak? Terus ada yang ngisi gini, tapi Ismail kan orang soleh, apa artinya soleh? Kalau bangkrut tentu saja nggak bisa bayar kan? Soleh itu kan hanya komitmennya, kalau bangkrut tetap saja nggak bisa bayar. Artinya dalam 1 bulan itu saya nanya-nanya terus, bisa kebayar nggak, uang saya hilang nggak? Dalam 1 bulan otak hanya begitu, kalau dia ilmuwan tuh ribunya kan Masya Allah, ya betul. Karena dia tidak bisa menemukan penemuan apa? Baru. Kalau seorang ulama ya tidak bisa menemukan konsep baru untuk menyelamatkan umat. Menyiksa otak 1 bulan. Itu kalau sapi. Coba kalau alpat. Coba kalau tanah hektaran. Apalagi BPKB di bawah teman, wah itu ganggu pikiran juga selesai. Ya, jadi ini penting saya utarakan supaya kamu tobat. Jadi ini anggap semua ngaji tobat. Jadi hal-hal yang kecil-kecil yang Anda mampu tolong selesaikan secara karena Allah itu suka urusan dunia cepat selesai, kemudian kita fokus urusan akhir. Jadi sarung yang kamu pakai sholat harus milik kamu, baju supaya nanti kalau jadi saksi ya memang milik kamu, jangan milik orang karena ditarik ini penting saya utarakan. Makanya di Quran ada faida faruh tafan sof faruh tahu dalam bahasa Arab farohon itu selesai. Faida faruh tamu konalikane wis longgar siro, wis bar siro. Fansop mongko tenanano siro, wa ila robbika lanan pangeran siro farhob mongko seneng siro. Kalau punya urusan cepatlah selesaikan, kemudian kamu bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena urusannya selesai. Jadi ini tolong, ini hal sepele tapi banyak mengganggu umat Islam. Berapa umat Islam menjadi bodoh gara-gara tersandera kredit yang tidak penting. Kecuali kalau penting gak kredit masjid ya ini darurat. Karena ini yang tanggung jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak jamin masih aman. Atau kredit motor yang memang darurat. Darurat itu ya berdasar kebutuhan. Tapi kalau kredit berdasar selera, insya Allah nggak ditolong pangeran. Misalnya makomnya Ismail ini kredit Mio misalnya, tapi dia kredit kok Ninja. Lah itu kebutuhan tapi selera. Misalnya jenengan ini orang-orang Solo Tigo, makomnya kredit Carry itu, coba kredit Alphard.
kan Allah selalu bisa bedakan mana kebutuhan, mana selera. Nah, kebutuhan insya Allah ditolong Allah. Yang selera semoga ditenggelamkan karena kalau saya didoain juga pasti tenggelam orang-orang itu. Jadi saya ulang lagi ya, jadi dagang dalam Islam itu kalau bisa usahakan. Imam Bukhari itu sampai alimnya gitu. Itu malah lucu lagi Imam Bukhari. Semenjak dia jadi ahli hadis itu tidak pernah beli sesuatu. Kalau beli nyuruh orang. Ditanya kenapa kamu tidak beli langsung? Jadi saya itu was-was. Was-was itu ya was-was. Saya juga gitu. Saya ini jarang transaksi langsung karena mau mikir, eman gitu. Kenapa gitu gini? Kalau sampean sering beli langsung kan, apalagi kalau sampean sudah terjangkit mental ibu-ibu. Misalnya beli di toko ini rokok 5.200, dengar kabar kalau toko sebelah 5.100. Waduh, ketun, bodoh nih. Akhirnya sudah punya rencana, besok mau beli di toko itu. Imam Bukhari nggak mau, terganggu pikirannya seperti itu. Sehingga dia itu sampai sekarang nggak tahu harganya barang. Saya sampai sekarang nggak tahu harganya barang karena nggak mau tersesat. Sehingga dia fokus mikir hadis. Makanya banyak orang Islam Indonesia tuh nyuruh banyak yang goblok tuh sebagian bukan karena otaknya goblok, aslinya lahirnya pinter-pinter. Barang kena kredit itu terus. Nah sekarang kredit itu udah hanya mobil, sepeda motor, TV ya kredit. Lah udah kredit ditawarin ke rumah-rumah kan sama. Betul loh, betul semua. Salah sih. Salah. Lah itu kalau satu rumah terus kreditnya 7, itu orang bisa cerdas apa takut tanggal? Tanggal. Dulu takutnya hanya tanggal 1, lah tapi kalau kreditnya berbagai tanggal. Satu ada, tanggal 7 ada, tanggal 14 ada, 21. Kira-kira sepinter-pinternya orang jadi goblok apa enggak? Kira-kira. Itu sudah bagus kalau goblok, kalau stres. Nah maksud saya ngaji ini supaya sampean tahu dapat barokahnya Abdurrahman bin Auf. Beliau itu pengagum transaksi nakdan ya. Beliau itu pengagum transaksi nakdan. Nakdan itu ketiga, saya akan nasihati 4 hal. Ketiga, menyangkut teman, usahakan dengan teman itu yang baik. Sebagian teman itu konflik, ujung-ujungnya karena transaksi yang nasiatan secara tempo. Jangan pakai uangmu dulu aja. Ternyata bayarnya misalnya gini ya, kamu jalan-jalan sama teman di toko, kamu lupa nggak bawa uang, udah belikan dulu HP, harganya 2 juta rupiah atau berapa kali 2 juta rupiah, berapa won? 200.000 won. Setelah sampai kos-kosan di sini, setelah sampai kontrakan, kamu tidak langsung bayar, pasti teman kamu tuh mau nagih kok kayak sama orang lain, nggak ditagih bu. Akhirnya dalam seminggu mulai ini teman apa enggak, terus kamu yang mulai nakal, kok nggak ditagih, nggak usah, enggak apa-apa. Tapi lama-lama ini jadi hal yang ganjil antara pertemanan. Itu juga mengganggu. Makanya hal-hal yang begini coba jangan diteruskan supaya clear, apa? Clear. Itu nasihatnya Quran gimana? Faidah faroh, orang itu bisa fokus. Nasoba itu maknanya itu meluruskan sesuatu secara lurus, itu orang Arab bilang nasoba. Nasoba itu lurus, mansub sesuatu yang lurus. Faidah faruh tafansob. Orang bisa lurus lempeng itu kalau faruh, kalau plong, cara Jawa plong itu selesai. Jadi tadi misalnya ditalangi teman beli HP di toko sampai kontrakan langsung diselesaikan. Ini penting saya utarakan karena saya itu memang sekali, saya sering punya banyak teman kiai ustaz. Rata-rata tersita tidak fokus mikir umat, ujung-ujungnya karena banyak tanggung kredit. Padahal nggak penting. Kalau kebutuhan, insya Allah Allah yang bilang. Kalau itu kebutuhan, tapi rata-rata kebutuhan apa saudara? Kira-kira. Coba masa orang-orang kampung itu mendesak beli HP Samsung terbaru, nggak bisa WA-an, nggak bisa. Kalaupun bisa ngapain orang tua-tua WA-an? Kan cukup HP jadul, yang penting bisa tapi ikut tren anak muda. Ternyata terus kredit. Ini hal-hal yang dianteni Abdurrahman bin Auf itu ditanya kenapa kamu sekaya raya itu? Kata beliau barokahnya transaksi itu tadi saya hitung clear ya, saya hitung 10.000 saja ternyata masih 48 juta. 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 48
Padahal hanyalah bab per sapi 10.000. Sekarang pertanyaannya, orang Purwodadi nyari badi sapi 10.000 gampang apa enggak? Gampang, 1 juta saja gampang, apalagi mau 10. Terus kalau biayanya dan kalau rugi bisa menghentikan pasar Anda. Kalau nasihat Anda bisa. Sampean punya sapi tadi Abdurrahman Doa punya unta 500. Kadung dibawa orang dengan janji harga mahal. Ternyata di pasar jatuh, dia tidak bisa mengendalikan pasar. Hanya berharap temannya agak khianat membayar sesuai janji. Tapi apa artinya dia tidak bisa mengendalikan? Kalau teman tadi alasannya bangkrut atau di pasar nggak laku mau apa? Selesai. Tapi kalau dia nakdan sekali dijual di pasar, dia berharap harganya 10 juta, ternyata di pasar hanya laku 5 juta. Ya sudah, dia jual satu saja, yang lain dibawa pulang. Dia kan tetap bisa mengendalikan barangnya, wong nakdan. Iya enggak? Iya. Selesai kan? Iya. Lah iya, kalau dia bawa ke pasar 500 sapi, ternyata lakunya hanya 5 juta dari asumsi 10 juta. Tinggal bawa pulang lagi, selesai dalam kendalinya, apa? Iya. Tapi kalau sudah kamu jual orang lain, saya tapi sanggup jual segini-segini. Coba asal kamu beli jualkan ke saya. Sudah diserahkan, ternyata pasar jatuh. Barang sudah di orang. Ya, jadi dari sekian ngaji saya ngomong ekonomi hanya di sini karena awas sampai belum pakai nama siapa? Itu kayaknya karena dagang dan beliau dapat barokahnya pengagum atau pengikut paham cash. Cash itu bahasa Arabnya apa? Nakdan. Ya, bahasa Arabnya enggak cash itu apa? Nasi atan apa? Nasi atan. Nasi atan syaratnya. Lumayan so bahasa Arab. Ayo lagi. Nakdan. Nakdan. Nasi atan. Nah, ini yang keempat terakhir. Kamu harus suka uang nggak apa-apa, nggak usah dididik juga sudah. Saya pernah baca kitab karangannya Imam Saron. Ini kitab luar biasa, dipakai semua kiai seluruh dunia. Namanya kitab Al-Minanul Kubro, nikmat-nikmat yang besar. Kata beliau, nggak ada agama sebaik Islam karena menghalalkan sesuatu yang diwatakkan kepada manusia. Manusia diwatakkan suka perempuan, jadi halalkan nikah. Diwatakkan senang harta, ya Islam menghalalkan suka harta. Bahkan dari awal ngendikannya Allah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia pasti mencintai uang, tapi nyintainya uang ini dikelola dengan cara anfiqu mimma razaqnakum. Sebagian harus kamu nafkahkan. Nafkah itu bisa wajib, yaitu yang bernama zakat, bisa sunat yang bernama sedekah. Apa? Bisa sunat yang bernama apa? Sedekah. Lalu pertanyaannya gini, zakat wajib itu kan nunggu kepemilikan 1 nisab, ya. Kepemilikan berapa? 1 nisab itu sama dengan 84 gram. Berapa? 84 gram. Emas di Indonesia sekarang harganya 500.000. Berarti kira-kira 42 juta. Berapa? 42 juta. Nah, tapi Islam itu saking baiknya mewajibkan zakat itu nunggu harta kamu itu ngendon itu setahun, disebut haul, apa? Mungkin teman-teman kan sering punya uang 42 juta, tapi kan keluar masuk apa keluar tidak masuk lagi. Jadi Islam itu saking baiknya mewajibkan itu nunggu. Wajib zakat itu kan ada 2, ada nisab, nisabnya sering kan? Oh, sering kan, ngawur-ngawurnya orang sering punya harta 42 juta, tapi kalau haulnya banyaknya tagihan kan sering kan, kalau punya segitu masih sering ya? Masih sering, tapi haulnya Tiap bulan. Nah, yang unik dari teori zakat itu adalah perdebatan antara Imam Syafi'i dan Syaiban Ar-Ra'i. Yang satu ulama syariat, yaitu kita tahu Imam Syafi'i, yang satu ulama hadis namanya Syaiban Ar-Ra'i. Syaiban Ar-Ra'i itu orang sufi, ya kira-kira mirip saya, sufi. Tapi beliau itu berteman akrab, sama-sama orang alim, sama-sama allamah, sama-sama mujtahid, berteman akrab. Yang satu fikih agak-agak kepemerintahan, yaitu fikih Syafi'i itu fikul khilafah, karena beliau qadhi itu ya semacam pejabat negara. Sementara Syaiban Ar-Ra'i itu benar-benar fikih tasawuf. Dan ini kamu pasti mengikuti Syaiban Ar-Ra'i. Banyak orang Indonesia mengikuti Syaiban Ar-Ra'i. Dan pendapat beliau dibenarkan sama, cuma nggak dibenarkan negara. Jadi boleh pendapat dibenarkan ulama, tapi nggak dibenarkan negara. Karena negara juga punya aturan. Begini misalnya, ini dengerin betul. Nanti sama mesti harus. Sama saya kita bedai. Zakat itu tujuannya apa?
bersihkan harta kan, dari kata zakka yuzakki tazkiyatan, membersihkan. Sekarang pertanyaannya, harta sampean itu kotor kalau jumlahnya 42 juta, apa 2 juta saja juga potensi kotor? 2 juta potensi kotor. 2 juta potensi kotor. Ada potensi kotor. Mungkin malah nggak potensi ya, cuma kotor. Astagfirullah. Makan lagi buta. Pertanyaannya, udah banyak loh di Jogja saya ngaji gini itu banyak yang satpam langsung usul. Oke, gue siap. Karena saya contohkan gini, Imam Syafi'i itu ditanya, main ke Syekh Roy, mata kulu zakat. Bagaimana pendapat kamu tentang zakat? Kata Syekh Roy, ala Roy atau ala Roy. Saya harus ngomong sesuai pendapat saya atau pendapat kamu? Kata Imam Syafi'i, ya pendapat kamu lah. Kalau pendapat saya sudah tahu sendiri lah, ngapain gitu. Ya kalau pendapat saya, zakat itu wajib alal ghani wa alal fakir. Yang kaya ya wajib zakat, yang fakir ya wajib. Kaget Imam Syafi'i. Kenapa demikian? Terus kata Syekh Ar-Ra'i, katanya pendapat saya, ya memang pendapat saya seperti ini. Terus tanya, alasannya apa? Zakat itu kan pembersih harta. Memangnya hartanya orang fakir mesti bersih. Coba kalau sampean lihat tontonan-tontonan dangdut di kampung-kampung, lapangan itu milik publik apa milik seseorang? Publik. Kalau ada tontonan di kampung dangdutan tak apa, ada 4 anak beli rafia itu paling hanya 5.000, ya kan? Kewalangi, terus ada parkiran. Itu hasilnya dibagi satu kampung yang fakir apa yang beli rafia? Halal murni apa enggak? Halal. Bisa halal murni, wong enggak miliknya kok. Wong enggak miliknya kok. Orang lain ke situ harus bayar. Coba lapangan itu milik satu kampung apa milik orang 4? Satu kampung. Apa dia pamit satu kampung? Ya, apa dibagi satu kampung? Enggak. Orang fakir itu ngel-ngel orang. Diharamkan tuh kasihan fakir. Dihalalkan korbannya juga orang fakir. Orang fakir lainnya kan tidak keduman gara-gara. Lucunya disi-disian. Yang 4 ini wes kadung ngalangi pakai rafia. Ada 4 fakir datang kemudian. Bisa nggak menguasai lapangan ini? Enggak kan, karena kalah dulu. Kalah. Pertanyaannya, hasil dari parkiran itu halal murni apa ada syubhatnya? Ada syubhat. Maka juga harus zakat, kata Syekh. Jadi zakat itu harus sama seperti sampean Korea ini, miskin apa enggak? Miskin. Tapi kan mengganggu orang. Kok enggak ganggu kemana? Gara-gara sampean kerja di Korea 3 bulan belum gajian. Bojomu di rumah pernah Pak Le, Pak D. Anakmu di rumah Pak D, Pak Le di sana. Ngel-ngel orang akeh enggak? Enggak, jawab saja. Iya. Alhamdulillah aku jujur. Gak bisa kamu klaim saya di Korea agak ngel-ngel wong. Bojomu sini omah lho. Masa-masa transisi itu di rumah siapa? Umumnya mertua. Itu kewajibannya mertua apa suami? Suami. Terus anak kamu ketika kurang susu digiai bulik bude apa sampean? Bulik bude, bapaknya udah kok di sini. Belum bayar. Artinya hidup ini dari awal sudah makan kontribusi orang banyak. Sehingga kalau ada rezeki tidak usah nunggu 1 nisab, tidak usah kaya, harus zakat. Tapi bukan zakat dengan makna formalitas yang ditetapkan fikih negara. Kalau fikih negara kan tadi zakat 1 nisab, haul, dan diambil oleh amil, kemudian dibagi ke fakir miskin. Tapi zakatnya orang miskin ini cukup zakat kesadaran sebagai bentuk pengakuan kita pakai milik orang lain, maka supaya milik kita juga dipakai orang lain. Nah, jelas ya. Tapi nggak perlu diformalkan sebagai fikih negara. Nggak boleh misalnya basnas nasional zakat gedor-gedor pintu kotor. Zakat. Meskipun fakir juga rekannya perlu disucikan. Wah, kasihan kan. Digituin ya biar yang kaya-kaya apa gitu. Tapi kamu meskipun nggak kena ketagihan dari negara ya tahu diri bahwa dalam harta kamu banyak masalah meskipun fakir. Coba, iya kayak tadi loh. Ayo coba kalau ada dangdutan di desa itu lapangan yang menguasai kan belum trotoar di jalan. Modal rafia. Ya, apalagi dulu zaman Jakarta parkiran belum tertata. Itu semua konflik nyuwun sewu, premanan sampai tukaran tusuk-tusukan itu demi rebutan dana.
Yang direbutkan lahannya sendiri apa hanya orang? Hanya orang. Sudah hanya orang diperebutkan. Makanya saya penaroi ke Imam Syafi'i. Kamu tanya saya mazhabku apa mazhabmu? Ya mazhab kamu. Ya kalau mazhab saya ya orang fikir pun wajib Zakat. karena filosofi zakat apa? Untuk membersihkan Harta. Nah, sementara harta orang fikir ya tidak mesti. Tapi bukan makna zakat sing akhudhal imam kohron imam menarik atau negara menarik secara paksa enggak. Tapi lewat kesadaran. Ini penting saya utarakan karena supaya kita ini gampang insaf. Saya juga pernah miskin, keluarga kita semua pernah miskin, tapi kita punya tradisi sakho, tetap dermawan. Karena pasti ada kaitannya sama orang lain. Yang kita miliki pasti ada kaitannya dengan orang lain. Coba misalnya di SD, saya sering dimintai konsultasi sama ketua SD. SD di kampung biasanya membolehkan nggak ada pedagang 2 atau 4, kan boleh. Supaya anak-anak jajan gampang. Lucunya orang miskin, rata-rata yang nyuwun sewu yang dagang di situ kan ya orang susah. Tapi orang susah yang makan orang susah juga. Ketika orang 4 ini sudah permanen, terus Kang Ismail datang, Pak Kepala SD saya juga ingin datang di sini. Itu yang benci yang orang 4 itu. Jangan Pak sekolah. 4 saja sudah cukup, ngapain datangi yang baru? Jadi fakir menghalangi orang Fikir. Pertanyaannya adalah, haknya apa orang 4 pertama ini menghalangi yang lain? Enggak haknya, bukan masalah ya, khawatirnya kalah saing. Haknya apa melarang orang? Lalu SD yang milik umum kenapa hanya orang 4 yang boleh di sini? Paham tuh yang saya maksud? Akhirnya orang fakir yang dagang di situ juga harus sadar bahwa dia menguasai milik publik dan menghalangi yang maka ini kalau ditakdir punya rezeki, bu ya sebagian itu diamalkan, ya, ya sebagian itu, nggak ada harus banyak. Misalnya badi 1 hari badi 10.000 ya, ngamal 100 perak atau 200 perak, guling-gilingan bahwa dia bisa nyaman dagang di situ karena legonya fakir-fakir yang lain membiarkan dia penguasa di situ. Nah kalau fakir yang lain tidak terima, satu kampung orang fakir rata-rata misalnya 100. Yang dagang di situ 4, kalau yang 96 demo saja. Paham ya? Itu makanya ini penting ngaji ini. Kalau nggak ngaji sama ulama kamu nggak pernah dengar hukum seperti itu. Makanya zakat itu ya hanya kewajiban bagi orang kaya. Tapi tetap saja zakat filosofinya apa? Tathhirul mal, mensucikan. Dan hartanya orang miskin juga nggak mesti suci. Beliau jelas. Coba misalnya orang miskin yang ikut kapal-kapal besar mancing, sarananya pakai bosnya, apa-apa milik bosnya. Kalau mancing disuruh ngebak sendiri. Pak majikannya jangan, tidak boleh ini yang mancing. Lalu tanya, alatnya dari mana? Ya milik jenengan, kapalnya ya milik jenengan. Tapi yang mancing saya. Itu sudah dipakai alasan untuk menguasai 100%. Padahal hakikatnya ada kontribusi bos karena kapalnya milik bos ngambil bank misalnya, bank juga uang rakyat kembali, jadi tidak bisa. Sebab itu Allah ngendikan wafi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kalian, harta kita semua atau harta mereka tetap ada hak bagi orang lain. Kamu karena nggak bisa dihindari. Makanya akhirnya satpam-satpam di Jogja banyak ngaji saya itu cerita. Oke Gus, siap. Jika yang satpam-satpam mengaji saya itu, misalnya yang menguasai Indomaret, apa Alfamaret atau apalah yang kebetulan kesatpamannya diberikan dia atau keparkirannya diberikan dia, satu hari kadang dapat 200.000, 300.000. Mereka cerita ke saya, iya hasil mesti Gus tak kasihkan yatim 20.000, 10.000. Alhamdulillah. Karena kesadaran tadi. Kenapa ini milik publik? Kok yang menguasai 1-2? Tapi saya tidak mendidik yang lain untuk protes enggak. Ini selama ini kan orang sudah baik, sudah legowo. Iya. Orang fakir di Indonesia itu luar biasa sopannya. Sama-sama fakir, tapi kalau lapangan sudah dikalangi sama yang lebih dulu ya sudah gak apa-apa. Cuma yang ngalangi tak ingetin, tetap itu ada hak orang lain. Masuk akal ini? Alhamdulillah ya, saya kira demikian. Pokoknya sampai adalah 1-2 sisi yang dengan niru siapa Abdul Rahman itu beliau pengagum dagang secara natural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.